Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih 2,5 jam nih. Alhamdulillah. Iya. Emang gak bosen nih ketemu saya? Seriusan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya saya ikut belajar bersama ibu bapak semua. Tadi sebelum on air, pemirsa, ada tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk ngawalin dagangnya. Saya bilang, caranya ngegedein usaha itu, cara ngegedein usaha, pemirsa, cara ngegedein usaha gampang banget. Caranya adalah gedein Allah. Ini dia, gedein Allahnya. Perhatiin banget Allahnya. Hak Allahnya jangan 2,5%. Ya, gampang kok rumusnya kalau di urusan bisnis, dagang, hasil kerja, terus kebutuhan rumah tangga. Gampang pemirsa, benar-benar gampang. Sedekahnya itu jangan dikali P. Ya, sedekah jangan dikali P, tapi dikali T. Ini obrolan sebelum kita bicara tentang materi istighfar. Dan ini kita babnya bab istighfar. Tapi tadi seru nih ngobrol sama tukang nasi uduk nih. Karena cara membesarkan usaha, kalau pakai cara-cara Ustadz Yusuf Mansur. konvensional, Ustadz Yusuf biasa, Mansur. nanti berhadapan dengan kompetisi yang bukan ukuran kita gitu. Ya, sedekahnya jangan dikali P. P itu apa sih? Pokok. Jangan dikali P, tapi dikali T. T itu target. Jadi kalau mau sedekah, biasakan kalinya kali T. Jadi judulnya kalau sedekah tuh begini loh. Berapa yang lo mau? Jadi lo sedekahnya tembak dari berapa yang lo mau. Contoh, nggak apa-apa nih ya kita ngomong sedekah dikit ya. Kan udah mau lebaran nih, ya kan? Nanti beradu-adu nih, mentingin anak kita apa anak orang, kan gitu. Mentingin baju buat anak kita apa baju buat anak orang. Mentingin kue buat di rumah kita apa di rumah orang. Nah kalau mau hebat, sekarang pertaruhannya. Saudara, kalau saudara punya cash in 1 juta, cash in 1 juta, artinya punya duit 1 juta. Biasanya cash out, ya cash out itu 1,5, betul nggak? Pendapatan 1 juta biasanya pengeluarannya 1,5. Udah begitu dah. Pendapatan 2 juta, 3 juta. Pendapatan 5 juta, 10 juta. Makin lu gede cash in-nya, bohong makin kecil cash out. Nggak ada cerita orang cash in makin gede, cash out makin turun. Nggak ada cerita. Nah, biasanya orang sedekahnya kan dari P, dari pokok. Umpama dia keluarin di sini 2,5%, ya kan? Ya, ketemu angka nih, berapa di sini? 975.000. Dua 2,5% ekuivalen dengan 25.000. Jadi begitu terima gaji 1 juta, langsung potong zakat nih 25.000. Kalau sedekahnya segini, zakatnya kecil begini modelnya, emang gak bakal bisa nguber pengeluaran. Kita hitung ya. Berdasarkan Al-An'am ayat 160,
siapa yang ngasih 1 dikali 10, berarti yang 2,5 ini dikali 10 kan? Ketemunya angka di sini 250.000. Oke bos. Begitu dijumlah 0,005,2 berapa nih jadi? 12. Nah, 1 juta, betul ya? 1.225.000. Perlu berapa lagi ke 1,5? Perlu 275.000. Disinilah orang suka ngomong, gue udah sedekah kok tetap nggak ngejar ya, gitu. Kenapa ya saya kok udah sedekah, gitu, tapi kok pengeluaran nggak ke Uber ya? Iya di sininya nih letaknya. Segini belum dipotong dosa nih. Betul nggak? Kalau dipotong dosa lebih kacau lagi nih. Makanya saya ajarin jangan dikali P, ya, tapi dikali T. Kalinya kali target. Kalau kali target nggak ada cerita ininya berapa, nggak ada ngerinya, nggak ada ngerinya, sama sekali nggak ada ngerinya. Saya contohin. Kita contoh, ini menarik nih matematika begini. Udah lama kan Indonesia nggak belajar beginian kan? Habis itu mah ngomongin aneh mulu sih. Oh, ustadz yang suka ngumpulin sedekah loh. Itu kalau kita dulu nggak ngumpulin sedekah, masjid ini nggak jadi, betul nggak? Subhanallah loh, saya terhormat sekali nih. Merasa terhormat sekali fundraising dulu di masjid ini. Allahu Akbar, saya masih ingat. Dan saya senang yang begini-gini gitu loh. Dulu saya ceramah dibagi duit di sini kan, nggak saya bawa duitnya, saya jatuhin di sini. Masa lu dong yang masuk surga, gue yang ceramah nggak ikut? Betul nggak Ji? Saya jatuhin di sini, jeder gue ikut. Yang gue bawa yang dari Papermana aja. Mana Papermana. Iya bener, saya begitu. Nih kita lihat ya, kita lihat. Target 1,5, kan begitu tuh. Ya kan, target nih, targetnya kita pengen punya duit 1,5. Kita punya modal dari Allah Subhanahu Wa Taala buat dagang, ya gitu kan, buat jual beli sama dia, dikasih modal 1 juta. Ini kan lega nih, dikasih modal segini lega. Perhatikan, di dalam bahasa Arab punya usul fikih ini. Ada istilah mafhum al-mukhalafah. Mafhumul mukhalafah. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Siapa yang ngasih 1, Ustadz Yusuf dia bakal Mansur. dapat 10. Kepahaman sebaliknya adalah kalau lu mau dapat 10, lu keluarin 1, gitu. Itu usul fikih, Pak. Jadi saya bicara tidak keluar dari konteks fikih dan usul fikih. Kalau ada orang bilang, lah si ustadz sih ngasih jadi pengen dapat lebih banyak. Lah selama itu kepada Allah yang Maha Kuasa, halal. Karena nggak perlu sedekah juga, kita boleh minta 10, nggak perlu keluar 1, minta aja langsung 10. Ini seru. Kalau kita mau dapat 1,5, 10%-nya berapa? 10% dari 1,5 berapa? 150 kan? Maka nih 1 juta nih hajar 150.000. Itu bos. Injak tuh bang 150.000. Nah, tar dulu nih, panjangin dulu di sini. Gue belum kelar nih. Jangan iklan dulu, bentar. 1 juta dikurang pego kan tuh. Ketemunya berapa? 850.000. Saldo sementara Jagung nih, dia kalau udah berdiri ini tanda iklan nih. Nah, makanya ente duduk dulu. Bentar pemirsa, bentar, gue tahan dulu nih. Ini lagi seru nih. 1 juta dikurang pego 8,5 kan, secara teori kan dompet nih berkurang nih. Tapi bos, yang 150 nih dikali 10, ketemunya di sini 1,5 bos. Ya. Artinya apa? Nanti saldo akhirnya
saldo akhirnya ini menjadi berapa? 2,350. Subhanallah. Coba tuh. Kalau di sininya mau dibikin berapa? Mau dibikin berapa? Nanti kita terusin setelah yang berikut ini. Jadi saya ngomong-ngomong sama tukang nasi uduk tadi, kalau you mau berkembangnya ya cepat, yang meleverage adalah Allah Ta'ala, pakai cara Allah. Pakai cara Allah tuh begini, dagang nasi uduk 100 porsi gitu kan, terus punya untung, sebutlah untungnya 10 porsi, injak tuh bang gitu. Tapi minggu depan naik jadi 1000 porsi, ntar punya untung 100 porsi, injak lagi ceder, nanti jadi 10.000 porsi. Nggak ada lawan nih kalau kita ngegedein usaha pakai cara-caranya Allah, nggak ada lawan. Tapi kan kita makin ngecilin Allah. Sebelum kerja sholat duhanya 2, begitu kerja hilang sholat duha, pantes juga udah dipecat. Oh bayangin tuh, sebelum usaha punya anak yatim 2. Harusnya kan setelah usaha anak yatimnya 4 dong. Kalau setelah usaha anak yatimnya tetap 2, loh berarti Anda memperkecil Allah di sini. Kelihatannya kayak nggak ada korelasi nih dengan istighfar kita. Ini kan babnya bab sedekah, Ustaz. Begini, coba pemirsa lihat ujung surat Al-Baqarah ayat 261. Sok lihat. Yang bawa Quran terjemah, silakan dilihat. Pemirsa, silakan dilihat. Surat Al-Baqarah ayat 261 ujungnya. Ketemu? Ketemu? Ada kosakata wasi'. Ada kosakata wasi'. Apa wasi'? Luas. Luas. Ketika kita bicara istighfar, sebutlah misalkan yang hari ini mau kita bahas, Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 133, ternyata pun mengandung kosakata wasi'. Mintalah ampun kalian kepada Allah, ya, yang surganya seluas. Nah, di sini nih Mas Agung saya ketemu kecantikannya, ada korelasinya. Orang kalau tidak memakai apa-apa yang menjadi ilmu Allah sempit. Saya pernah datang nih satu ketika dicerita ya ke tukang ikan. Saya datang ke tukang ikan. Bang, modalnya berapa? Nah, kita mau usaha kecil Pak Ustaz, paling gopek gitu, 500.000. Untungnya berapa itu kalau 500? Ya gocap dah. Wih gede dong, usaha 10% mah udah loh 10%. Ya emang kalau usaha real gini Pak, gede Pak. Tapi yang bikin dia jadi kecil kan dia ini ngutang. Nah di sininya dia rentenir nih, ini yang bikin dia nggak bisa bergerak. Aslinya sih nggak ada yang kecil tuh usaha. Nah cuma saya bilang, bang kalau pengen dapat 100.000, ini perlu ditambah apa enggak? Iya, jadi 1 juta. Nah salah saya bilang. Ada ilmu baru nih. Kalau pengen nambah jadi 100.000 justru kurangin modal. Biasanya ngangkat ikan gope, cukup ngangkat ikan 4,5 aja.
malah kurangin modalnya. Modal yang berkurang itu untuk mengundang keluasan Allah Ta'ala. 4,5 yang 50.000-nya sikat buat sedekah. Mikir tuh tukang ikan, namanya Iwan. Di mana-mana kalau mau nambah untung, nambah modal, taat, gitu. Saya sambil ngeloyor tuh jalan ke masjid, ini cerita ya. Wala riya wala sum'a, sambil ngomong nih dia, jajal aja bang, gitu. Mikir nih dia. Iya juga ya. Masa nggak percaya sih, itu kan bukan kata si Ustadz. Betapa sempitnya dia punya pemahaman seperti ini, sempit loh. Dia mesti nambah meja, kan gitu. Kalau mau punya untung lebih, kan sempit bos. Padahal kalau kita tembak langsung ke Allah nih, ke hulu nih, bang, ke atas, sadar. Allah wasi, dari mana aja ntar datang. Belum kelar nih kita sholat nih, ada orang datang ke si Bang Iwan. Bang, pinjam motornya dong. Peristiwa ini peristiwa biasa, tiap hari tuh orang pinjam motor. Tapi yang membedakan adalah hari itu Iwan udah sedekah. Berangkat tuh ke masjid, pulang dari masjid, nyampe ini orang, bang makasih ya, ini motornya, ini kuncinya, ini SNK-nya, udah diisiin bensin sama saya. Bang, ini ada rezeki buat ente. Rezeki buat entenya itu gopek. Dia belum nambah loh barang dagangannya. Apalagi saya bilang nih, mau tukang nasi uduk di belakang nih, orangnya ada di belakang tuh. Kalau mau gede Ji, kalau mau gede, lu dagang 100 nih, 100 porsi, 100-100-nya lu injek. Nih kita dagang nih 100 porsi, 100-100-nya langsung bagiin aja udah. Insya Allah tuh nggak bisa dagang lagi besok. Habis aja udah. Di sini diuji keimanan kita, begitu kan? Kan Allah bilang wasari'u, ayo cepetan, move, begitu, go, cepet. Kita bilang, ya kalau begitu mah kita nggak bisa belanja lagi. Emang kata Allah apa? Emang nggak perlu belanja loh. Dilala datang nih ujian Allah 2-3 hari emang nggak dagang pak. Suka begitu tuh, urat sedekah tuh suka begitu. Dikerja dulu tuh, zal ya, dikerja dulu, ribut. Makanya kata mertuanya nih, emak juga bilang nggak usah lagi nonton TV One. Lalu yang ceramahnya si Mansur, bahaya. Lu lagi enak dagang, lu kasih orang duitnya ada-ada aja, begitu kan? Ribut nih, akhirnya si istri juga mulai goyang. Iya ya, kok kita malah ikutin si Ustadz, kan kata si Ustadz, ya mumpung modal kita 1 juta. Kalau begini ceritanya kan, apa coba yang tertarik nih? Apa yang menarik buat ibu bapak? Perhatikan ya pemirsa, lihat TV-nya. Anda punya modal 1 juta. Kalau Anda sedekah pego, jadinya dahsyat ini. Lah kalau kita sedekahnya 1 juta, jadi 1 juta kita injek sampai habis 1 juta, kan 0 tuh saldo sementara. Tapi yang 1 juta dikali 10, sehingga saldo akhirnya 10 juta bos. Untuk mendapatkan ini ujiannya emang panjang, berantem dulu 3-4 hari nggak dagang, tapi hari kelima nih, alhamdulillah kembali lagi bersama saya di Masjid Darussalam yang sangat indah sekali. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang membangun masjid dan menjaganya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, kajian tentang sedekah sangat dekat dengan istighfar. Boleh dibilang orang yang suka istighfar tapi nggak suka sedekah, dia nggak komplit. Apa fasal? Yuk kita langsung ngaji. Kita buka surah Ali Imran ayat 133.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita perhatikan dulu ayat ini. Kemarin saya sudah sampaikan di hari Sabtu, pengertian istighfar adalah move, bergerak, hurry up, cepat, jalan. Ya, masih ingat kan pemirsa? Kajian kita udah 3 kali sama ini yang keempat nih, kajian tentang istighfar. Bahwa istighfar itu perbaikan, perubahan. Tapi Allah nunggu nih, mana perbaikan kamu gitu. Lo mana perubahan kamu? Sama aja, paginya nggak ada duha, sholat zuhur tidak ada qobliyah ba'diyah. Lo kamu tuh sama aja, mana istighfarmu gitu. Karena itu kemudian hari ini kita belajar, cepatlah gitu, bergeraklah, bergegaslah, wasari'u. Hadiah buat mereka semua ya, yang mau kemudian beristighfar, dia dapat surga dari Allah. Disebut di sini yang luasnya seluas langit dan bumi. Langit itu jangan digambarkan hanya langitnya earth, bumi kita ini, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ngerti dah kita. Tapi yang menarik adalah ujung dari ayat 133. Kenapa saya mengatakan bahwa istighfar sangat dekat dengan sedekah? Ujung ayat 133, u'iddat lil muttaqin. Disiapin sama Allah surga yang seluas bumi dan langit itu, langit dan bumi itu disiapin buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Ayat berikutnya mendeskripsikan siapa sih orang yang bertakwa. Ternyata nomor 1 yang disebut oleh Allah di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Siapa tuh yang disebut pertama kali? Hah? Orang yang bertakwa siapa sih? Ternyata kriteria pertama yang disebut oleh Allah adalah mereka yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Logikanya begini, kalau kita tidak berderma, maka kita tidak disebut bertakwa. Kalau tidak disebut bertakwa, tidak berhak atas surga. Kalau tidak berhak atas surga, berarti kamu gak istighfar. Gitu. Kira-kira begitu tuh logikanya. Maka saya sampaikan ke teman-teman, jadi selain efek dunia, kalau soal sedekah pemirsa, efek akhiratnya lebih gila lagi, nggak keukur, nggak keukur. Sebagai sebuah solusi buat negeri ini, top-topan lah, coba aja jajal. Siapa nih di antara pemirsa ya yang masih ngontrak? Siapa di antara pemirsa yang masih ngontrak? Dia kontraktor. Ngontrak sana, ngontrak sini. Sudah berlangsung 7,5 tahun ngontrak.
Kalau pengen perubahan harus ada perbaikan. Kalau mau jujur, di kontrakan dia ini tidak banyak kebaikan yang dia buat, maka nggak ada kemajuan. Jangan-jangan malah maksiat melulu di sini. Di kontrakan sempit inilah kerjaan dia nonton sinetron melulu, yang kacau-kacau, nonton film yang enggak. Kalau sinetron TV One nggak apa-apa kali ya. Saya boleh omelin nih. Jangan yang sia-sia, yang ada ilmu. Di depan kontrakan nyari kutu. Nyari kutunya sih nggak apa-apa, ngomongin orang itu. Lah, mertua saya masih nyari kutu istri saya. Ih, nggak percaya. Ustadz, istrinya kutuan. Saya juga begitu nanyanya sama mertua. Begitu saya suatu saat datang lagi nyari kutu, saya bilang ke mertua, bolehlah, emang masih ada kutu ini? Apa kata mertua saya? Ini bukan persoalan kutu, ini persoalan emak masih megang palanya anak emak. Oi, cakep, dahsyat. Perhatikan pemirsa, ternyata di kontrakan ini kita ninggalin sholat duha, nggak pernah sholat malam. Artinya ini beban, bos. Beban, ini kontrakan ini beban. Nah, masuk nih 2017. Udah jalan berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Udah berapa nih bulan nih? 6 bulan jalan kan? Masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 6 bulan. Yang paling cakep, kita istighfar, kemudian sedekah kontrakannya. Maksudnya gimana, Ustaz? Cari orang lain yang gak punya tempat tinggal. Ente gak punya tempat tinggal? Iya, aneh masih punya 6 bulan lagi nih. Pakai aja. Nah kan, udah mulai nih. Lah, gue tinggal di mana, Tat? Kita akan terusin setelah yang berikut ini. Ya, mudah-mudahan sholat asar kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita terusin ya. Jadi ada orang yang ngontrak, udah jalan 7 tahun setengah. Ini ke 2018 masih ada setengah tahun. Kalau kita bicara jujur, emang juga di kontrakan kita ini bisa jadi sedikit kebaikan, banyak keburukan. Mulai dari ngomongin orang, mulai dari nggak ada duhanya, nggak ada tahajudnya, nggak ada baca al-mulknya, nggak ada baca al-waqiahnya, nggak ada yasinnya, nggak ada ar-rahmannya, nggak ada satu hari satu juznya, kering. Jadi dia nih kontrakan kita ini nyimpen beban yang gede banget, narik kita, gimana kita mau ngelangkah gitu, dia narik gitu. Nah, masuk nih 2017, ketemu nih materi istighfar di TV One. Kan kalau kita jabarin begini, Ji. Kalau dijabarin pemirsa begini kan, ada kosakata wasari'u. Ya, wasari'u. Bergegaslah. Kan begitu. Bergegaslah minta ampun. Ini 133. Begitu ketemu 144, ada A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Di antaranya yang pertama adalah Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Ada kosakata yunfiquna. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Apa artinya? Maka bersegeralah juga bersedekah, gitu. Perhatian nih. Perhatian sekali lagi. Ada kosakata wasari'u. Di tengah-tengahnya ada jannah. Di sininya ada maghfirah. Di sini ada muttaqin. Kalau pengen kita dapat derajat muttaqin, ternyata muttaqin ini pintu yang dibuka oleh Allah buat para pendosa. Kan di sini ini pendosa nih. Kira-kira begitu kan? Pintu sebelumnya ini pendosa nih, kita nih di sini. Bukan kita kali saya. Kita emang ngajak ibu bapak dong. Saya di sini nih, tapi saya diundang. Anda mau jadi muttaqin? Jangan lupa loh, predikat pertama Al-Mustafa. Predikat pertama Al-Mustafa bukan Rasulullah. Orang pertama yang disebutnya Al-Mustafa, the chosen people, itu Adam. Adam disebutnya Al-Mustafa. Innallaha astafa Adama
Allah memilih Adam as the best in the earth, sebagai salah satu yang terbaik di muka bumi. Dan kita tahu kan, Adam bikin dosa. Nabi Allah Adam bikin maksiat, bahkan dia langsung di sorga bikinnya. Tapi ternyata dia tetap bisa nyampe pada derajat Al-Mustafa. Jadi kalau ada seorang pelacur nih ngomong, saya emang nggak mungkin ya Pak Ustadz jadi orang soleha. Oh, bukan cuman nggak mungkin, bukan cuman mungkin, tapi ibu malah bisa menjadi ibu dari 5 kiai besar di dunia. Kira-kira begitu. Subhanallah kan? Ini hiburan loh buat orang-orang yang berdosa loh. Mutakin yang di sini, ini buat kita-kita nih yang penuh dengan dosa. Disuruh cepat, ayo ini tax amnesty nih, Allah bakal ampunin, udah Allah bakal lupain semuanya. Sini kata Allah, wasariu, move cepat. Tapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Kalau you nanti mau dapat ampunan, bersegeralah, nanti dapat sorga buat orang mutakin. Maka wasariunya di mana juga? Wasariunya juga di sedekah. Oh ini panjang nih, ada wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas dan seterusnya. Tapi kita kupas satu-satu. Tenang aja, kita kan ngaji bukan hari ini doang. Insya Allah, mudah-mudahan dikasih izin sama Allah. Maka kalau melihat posisi kayak begitu Pak, di posisi orang nih, contoh konkret, orang yang ngontrak 7 tahun setengah nggak pernah berubah hidupnya. Yang pertama dia harus lakukan adalah dia harus memperbaiki dirinya, mengubah dirinya, kemudian bergerak ke depan. Nah di sini saya suka tawarin, saya bilang iseng, udah lepas aja kontrakannya, masih ada berapa bulan? 6 bulan. Dia jangan ada yang dibawa. Jangan ada yang dibawa, cari siapa yang homeless, panggil dia. Ente masuk ke perumahan, aneh masih punya 6 bulan. Ntar urusan aneh perpanjang. Keren. Bininya geleng-geleng kepala. Ini TV One begini. Sampai segininya laki aneh. Kan pada nanya tuh tadi, tinggal di mana? Ya elah takut amat sih Pak. Takut amat nggak belajar dari sejarah Ibrahim ya. Nggak belajar dari sejarah Nabi Ibrahim. Nih siklus Nabi Ibrahim, lihatin. Nabi Ibrahim punya anak tidak? Sebelumnya punya anak tidak? Tidak punya anak. Kemudian dia berangkat kepada Allah. Zahibun ila Rabbi. Dia berangkat pada Allah. Akhirnya punya anak. Namanya Ismail. Ya, punya anak namanya Ismail. Ketika Ismail kemudian kira-kira udah umur 8, 10 atau 13 tahun, Allah minta gantian. Serahkan Ismail kepadaku, kata Allah. Kira-kira begitu. Sesuatu yang menarik adalah ketika anak beranak ini, ayah, ibu sama anak ini semuanya redo, semuanya ikhlas, semuanya tawakal, semuanya sabar, semuanya beriman dan menerima. Yang terjadi apa? Ketika kemudian falamma aslama, ketika Nabi Allah Ismail udah di pembaringan, nih, jadi nggak disembelih? Nggak jadi bos, langsung diganti sama kambing gibas. Kebanyakan orang sedekah tuh begini modelnya, mobil yang diniatin sedekah belum keluar udah ada gantinya. Nanti begini modelnya, jadi bapak saya boleh masuk nih Pak? Boleh. Kalau gitu saya ke kampung lu Pak, jemput istri. Kalau begitu, oh iya silakan jemput. Ini orang baru keluar, datang tamu. Assalamualaikum Ji, salam. Aneh tetangga ente nih sekarang di Jati Bening. Yang bener lah, itu aneh bangun rumah di situ. Cuman aneh ngisinya masih lama, masih 2 tahun. Lu aja ngisi situ. Subhanallah. Buat saudaraku, sahabatku, teman-temanku semuanya yang sudah mengamalkan Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur ini dan membagikannya konten yang ada di channel
YouTube Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Semoga semua hajat sahabat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.